Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Trik kotor Anies hadapi interpelasi, undang makan 7 fraksi DPRD, ditulis oleh Niha Alif di siwar.com. Saat rasa kemanusiaan tergadai oleh popularitas dan uang, saat itu pula kerugian besar hanya ditanggung rakyat kecil. Saat awal kita mendengar rencana interpelasi Anies oleh PDIP dan PSI terkait rencana Formula E, di situ pula kita bertanya-tanya, kemana fraksi lainnya? Apakah mereka tidak prihatin dengan pengeluaran besar untuk sesuatu yang tidak pasti? Apalagi anggaran tersebut memakai uang APBD, bukan dari swasta apalagi dari kantong Anies. Kemana suara Demokrat dan PKS yang sempat nyaring memprotes anggaran pengecatan pesawat presiden senilai hampir 2 miliar? Padahal ada pemborosan ribuan miliar alias di atas 1 triliunan di DKI untuk sesuatu yang belum jelas. Sekarang nyata kalau dua partai ini hanya menggunakan nama rakyat dan menjual keprihatinan untuk menyerang pemerintah pusat. Di lain sisi pemborosan di daerah yang dipimpin oleh Anies malah dibiarkan begitu saja. Termasuk pembelian mobil 2 miliar atau rumah senilai 34 miliar oleh pejabat daerah dari PKS dan Demokrat. Lebih menyedihkan lagi, karena parpol lain di DPRD DKI yang kini berkoalisi dengan pemerintah malah diam-diam menjilat Anies. Ada nama Gerindra, Nasdem, PAN, DPP, dan Golkar yang konsisten membela yang mengundang makan. Inilah cerminan politik kita hari ini, betapa para pengkhianat yang dipilih rakyat justru menjadi abdi dalam penguasa daerah ketimbang mendengar aspirasi masyarakat di daerah. Seperti diberitakan oleh Kompas.com, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik mengatakan 7 fraksi DPRD DKI Jakarta yaitu fraksi Nasdem, Golkar, Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat sepakat menolak hak interpelasi terkait program dari Formula E. Kesepakatan 7 fraksi tersebut, kata Taufik, setelah melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta pada Kamis 26 Agustus 2021 malam. Jadi secara umum 7 fraksi sepakat untuk tidak ikut interpelasi, kata Taufik saat dihubungi melalui telepon pada Jumat 27 Agustus 2021. Taufik mengatakan, dalam pertemuan tersebut, Anies menjelaskan mengapa Formula E harus tetap terselenggara tahun 2022. Saat ini, kata Taufik, perekonomian Jakarta masih dalam kondisi terpuruk, sehingga perlu ada pemantik pertumbuhan ekonomi. Itulah mengapa Formula E diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan para investor bahwa Jakarta dalam keadaan membaik dan bisa kembali seperti keadaan normal. Justru Formula E salah satu cara membangkitkan ekonomi, menumbuhkan kepercayaan negara luar kepada kita, kata Taufik. Berikut beberapa pimpinan fraksi yang hadir dalam pertemuan di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta. Ketua Fraksi Demokrat Desi Kristianasari, Ketua Fraksi PAN Bambang Kusumanto, Wakil Ketua Fraksi PKS M. Taufik Zulkifli, Ketua Fraksi Nasdem Wibi Andrino, Ketua Fraksi Gerindra Ranim Mauliani, Ketua Fraksi Golkar Basri Bako. Hak interpelasi anggota DPRD DKI Jakarta berkaitan dengan program balap mobil Formula E resmi diajukan ke pimpinan Dewan pada Kamis 26 Agustus 2021. Pengajuan hak interpelasi ditandatangani oleh 33 anggota Dewan, rinciannya 25 anggota fraksi PDI Perjuangan dan 8 anggota fraksi PSI. Inisiator pengajuan hak interpelasi DPRD DKI Jakarta terkait Formula E, Imam Mahdiah mengatakan, interpelasi diajukan karena Pemprov DKI Jakarta tidak transparan dalam menjelaskan program Formula E. Dia mengatakan, pihak eksekutif tidak pernah menjelaskan secara gamblang terkait program adu cepat mobil listrik yang menelan anggaran triliunan rupiah itu. Karena selama ini tidak pernah mendapat kejelasan yang jelas ketika kami rapat komisi, rapat dimanapun kami tidak pernah dapat jawaban yang memuaskan dari Pemprov DKI, kata Ima saat ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta pada Kamis 26 Agustus 2021. Wakil Ketua Fraksi PDIP ini menyebutkan, salah satu ketidakjelasan program Formula E adalah hasil studi kelayakan yang tidak pernah ditampilkan ke publik. Bahkan, kata Ima, anggota Dewan sebagai wakil rakyat pun tidak mendapatkan studi kelayakan Formula E. Komisi E kami rapat mengenai Formula E. Kami tanyakan mengenai studi kelayakan sampai saat ini enggak pernah diberikan, ucap dia. Selain itu, Pemprov DKI juga tidak pernah terbuka mengenai Memorandum of Understanding atau MOU Formula E. Itu sebabnya, kata Ima, fraksi PDIP dan fraksi PSI solid mengajukan interpelasi agar isu-isu yang tertutup bisa terbuka dengan jelas.
Dari berita ini sudah menjelaskan mana-mana partai yang mewakili rakyat dan mana yang mewakili pejabat. Bahkan di media sosial isunya ketujuh fraksi yang hadir di rumah Anies tidak hanya membicarakan Formula E, tapi juga menganulir target Pemprov DKI dari beberapa program gagal seperti DP 0 rupiah. Tentunya dengan pertemuan seperti itu diharapkan DPRD DKI tetap diam dengan segala bobrok dan kinerja Anies. Sayang sekali gubernur yang diangkat dengan memakai isu agama, menjual isu kemanusiaan justru tidak memiliki rasa manusiawi ketika menjabat. Anggaran besar di DKI yang seharusnya bisa untuk diberikan sebagai bansos, PCR gratis, insentif dan lainnya malah dihambur-hamburkan demi menggolkan ambisi busuk Anies. Entah saat ini Jakarta 58 sadar dan menangis atau malah bertambah cinta buta terhadap gubernur pujaannya. Yang jelas, kita tahu bahwa Gusti mboten sare dan ia akan membayar perbuatannya suatu ketika. Begitulah kura-kura. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Wakil Ketua DPRD DKI Koplak, 33 orang PDIP PSI interpelasi Anies. Denny Siregar, Gerindra, Demokrat kemana ya? Udah kenyang nih, ditulis oleh tim redaksi dari berbagai sumber. Hingga kini total terdapat 33 anggota DPRD DKI Jakarta yang menandatangani surat interpelasi Gubernur Anies Baswedan. Tercatat, semua anggota tersebut berasal dari PDIP dan PSI. Konten saja, hal ini langsung dikomentari pegiat media sosial Denny Siregar. Karena itu ia pun mempertanyakan kemana para anggota DPRD dari partai-partai lain. Kenapa yang niat interpelasi cuman @PDI_perjuangan dan @PSI_ID aja ya? Kemana @Gerindra, @Partai Demokrat, PKB, PAN, dan PPP? Apa udah disuapin ampe kenyang? Cuitnya dalam akun Twitternya seperti dilihat pada Jumat 27 Agustus 2021. Diketahui sebelumnya anggota DPRD DKI fraksi PDIP Rosyidi mengatakan fraksi PDIP dan PSI DPRD DKI Jakarta resmi menyerahkan surat interpelasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E ke pimpinan DPRD. Total ada 33 anggota DPRD DKI yang menandatangani surat tersebut. Kami secara perorangan maupun bersama dari dua fraksi PDIP dan PSI hari ini menyerahkan tanda tangan kami untuk memberikan satu hak interpelasi, katanya pada Kamis 26 Agustus 2021 kemarin. Hal ini dikaitkan temuan dari BPK bahwa di dalam LHP BPK menunjukkan bahwa anggaran untuk Formula E itu harus menggunakan APBD. Oleh karena itu kawan-kawan semua, APBD saat ini adalah keadaan defisit. Oleh karena itu kami ber-25 ditambah 8 merasa perlu pertanyakan hal ini kepada Pak Gubernur. Jelas dia. Kemudian dari hasil LHP BPK itu kalau dilakukan satu formula itu bukan menguntungkan tapi ada potensi kerugian. Ada potensi kerugian sehingga hal inilah yang kami ingin tanyakan pada Bapak Gubernur. Lebih lanjut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semalam bertemu dengan perwakilan 7 fraksi di DPRD DKI Jakarta. Salah satu yang dibahas mengenai interpelasi Formula E yang boleh digulirkan oleh fraksi PDIP dan PSI. Pertemuan ini digelar di daerah rumah dinas Anies, Kuningan, Jakarta Selatan. Anggota fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Jupiter menyebut pertemuan ini tak dihadiri oleh dua fraksi yang menggulirkan hak interpelasi. Betul, PSI dan PDIP tidak hadir, kata Jupiter saat dihubungi pada Jumat 27 Agustus 2021. Tadi malam kami menanyakan langsung terkait dengan Formula E, sambungnya. Dalam pertemuan tersebut, ketujuh fraksi menilai interpelasi terkait Formula E tak perlu dilakukan. Menurutnya ada banyak cara untuk meminta penjelasan ke Pemprov DKI Jakarta. Jadi 7 fraksi ini menganggap belum diperlukan untuk menggunakan hak interpelasi. Karena ketika hak untuk bertanya dari Dewan kita masih bisa bertanya dengan cara-cara yang lain, forum rapat kerja komisi, raker, banggar, ataupun seperti kesempatan tadi malam ini kami bisa langsung bertanya kan? Artinya dengan suasana yang lebih baik, ujarnya. Infonya dari Pemprov untuk pertanyaan teman-teman terkait Formula E. Dan untuk interpelasi juga sepertinya Pak Gub dan jajaran paham hal tersebut. Mekanisme biasa di dalam kedewanan, sebutnya. Dia pun menghargai keputusan yang diambil oleh PDIP dan PSI untuk menggulirkan interpelasi. Kendati demikian, Rani menegaskan sejak awal fraksinya menolak interpelasi Formula E.
Sejak awal dari Gerindra sendiri sudah menyampaikan bahwa kami menghargai dan menghormati PSI dan PDI Perjuangan yang akan melakukan hak interpelasi. Tetapi kami di Gerindra ber-19 orang sepakat tidak ikut hal tersebut. Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani yang juga politisi PAN mengaku rencana penyelenggaraan Formula E menuai pro dan kontra di internal DPRD. Namun perdebatan kita bukan solusi untuk warga. Rakyat pusing lihat Dewan selisih paham terus, kata Zita. Dia meminta agar anggota Dewan yang mengajukan interpelasi melihat situasi pandemi yang sudah cukup banyak mendatangkan masalah. Banyak nakes yang gugur, korban jiwa berjatuhan, ekonomi terganggu, dan rakyat putus kerja, katanya. Sebagai anggota Dewan, Zita mengatakan harusnya mampu menunjukkan karakter wakil rakyat yang mengedepankan kepentingan rakyat. Di tengah kondisi serba sulit, warga butuh aksi-aksi konkret yang bisa membantu ekonominya, yang bisa mengenyangkan perutnya, yang bisa menjaga kesehatannya. Tambahnya, bilang saja tidak mau interpelasi, tidak perlu menyambungnya hingga ke hal yang lain. Justru karena anggaran fantastis itulah, makanya Anies harus dimintai penjelasan dan pertanggungjawaban. Bagaimana dengan Formula E yang menelan anggaran katanya hingga 1 triliun rupiah, bahkan katanya lebih. Masa tidak boleh diributkan? Ini duit triliunan, yang mana komitmen fee yang sebesar 560 miliar rupiah pun entah di mana keberadaannya. Kabar yang beredar, fee ini tidak dapat ditarik kembali, justru karena itulah harus diributkan. Mana tahu bisa selamatkan uangnya, hemat anggaran dan dapat dialihkan untuk penanganan COVID-19 dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Bantu mengenyangkan perutnya, membantu ekonominya, semua itu pakai duit. Dan duit dari Formula E bisa melakukan banyak hal kalau dialihkan. Paham?